Frida. Apa? Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang untuk memulai ibadah kita, marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita melipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya dalam ibadah ini kami anak-anak-Mu bisa fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Gimana? Masih semangat? Luar biasa. Nah, sekali lagi kita angkat lagi pujian yang berkata, kasih Yesus indah, oh indah. Adik-adik bagi berdiri ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Sekali lagi ya, dengan semangat. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Kamar Sela. Untuk itu kami persilakan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Sela. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan buku Alkitab dan catatannya ya. Sudah disiapkan adik-adik? Baik, kalau sudah, mari kita sama-sama kita lipat tangan kita,
kita tutup mata kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini dapat berkumpul di hadapan-Mu saat ini. Kiranya sebentar lagi anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar firman-Mu dapat anak-anak-Mu ini pahami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita ambil Alkitab kita ya. Kita buka Keluaran 20 ayatnya yang pertama hingga yang ke-17. Kakak ulangi, Keluaran 20 ayatnya yang pertama hingga yang ke-17. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya. Keluaran 20 ayatnya yang pertama hingga ke-17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Demikian indah nas Alkitab yang kita baca. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di kehidupannya sehari-hari. Nah adik-adik pasti sudah mendengarkan tentang cerita 10 hukum Taurat. Nah kakak ingin mengulang sedikit tentang cerita 10 hukum Taurat.
Jadi pada zaman dahulu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke Israel. Pada saat itu banyak orang yang mengeluh kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Musa sebagai wakil dari orang-orang Israel untuk naik ke Gunung Sinai agar menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat itu. Tuhan bermaksud untuk memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat kepada Musa agar Musa menyampaikan hukum Taurat tersebut kepada seluruh umat Israel agar perintah-perintah Tuhan dapat ditaati. Seperti 10 hukum Taurat yang sudah kita baca tadi, pada 2 loh batu 10 hukum Taurat terdapat pemisahan dari ke-10 hukum, seperti gambar sebelah ini. Nah, pada 2 batu loh ini, batu loh yang pertama berisi hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat, yang mana hukum Taurat yang pertama hingga keempat itu mengatur hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan sedangkan batu loh yang kedua berisi hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10, yang mana mengatur hubungan manusia dengan manusia. Seperti perumpamaan yang dapat kita lihat pada saat ini pada tanda salib. Pada salib terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Jika garisnya lurus ke bawah, maka terjadi hubungan antara Tuhan dan manusia, seperti hukumnya yang pertama hingga hukumnya yang keempat. Dan sedangkan garis miring, seperti yang bisa kita lihat, itu merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, seperti hukum yang kelima hingga hukumnya yang ke-10. Nah, sekarang kakak mau ambil satu contoh dari hukum Taurat yang berbunyi, kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Kuduskanlah hari Sabat itu merupakan hukum yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Kuduskan hari Sabat merupakan hukum yang keempat. Apa sih yang dimaksud dengan kudus? Adik-adik ada yang tahu? Ya, kudus itu berarti suci atau bersih. Lalu, hari Sabat itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Jadi, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi, adik-adik, orang-orang pada zaman dahulu beribadah pada hari Sabtu. Tetapi pada saat ini, hari Sabat sudah diubah menjadi hari Minggu. Kenapa diubah? Hari Sabat diubah menjadi hari Minggu karena hari itu adalah hari kemenangan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, Tuhan sudah kasih perintah kalau kita harus menguduskan hari Sabat. Jadi, Tuhan mau adik-adik pakai hari Sabat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti saat ini,
Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu istimewa, yaitu hari Minggu atau hari Sabat sebagai hari libur. Dan kita sebagai anak-anaknya bisa menggunakan hari Minggu ini untuk terus ikut sekolah Minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, demikian indah renungan kita pada pagi hari ini. Kakak punya tugas untuk adik-adik. Untuk kelas kecil, bisa menggambar perumpamaan hukum Taurat yang sudah kakak jelaskan tadi. Ayo, masih ingat kan? Nah, untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar, bisa menghafalkan ayat dari Keluaran 31 ayatnya yang ke-16. Kakak ulangi, menghafalkan ayat dari Keluaran 31 ayatnya yang ke-16. Nah, tugasnya kakak tunggu di grup sekolah minggu GKI Yerusalem ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa mengasihi anak-anak-Mu ini, agar kiranya firman-Mu dapat anak-anak-Mu ini terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan berkati anak-anak-Mu ini agar kiranya dapat selalu mengingat 10 hukum Taurat yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik semua, sekarang tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita semua sama-sama berdoa. Mari kita melipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sangat mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan ke dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin menyerahkan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan ke dalam persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Marcella. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian lagi yang berkata Happy ya ya ya, happy ye ye. Sekali lagi, happy ya ya ya.
Wah, adik-adik semua, tidak terasa ya, kita sekarang sudah sampai di akhir ibadah. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kembali berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, dari ibadah tadi, kami sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Kami juga sudah memuji dan memuliakan Tuhan lewat nyanyian-nyanyian kami. Kiranya melalui kegiatan kami tadi, ibadah ini menjadi ibadah yang diperkenankan oleh Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin berpisah dan ingin melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memelihara kami, tetap menjaga kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami memohon agar Tuhan mengaruniakan kesehatan kekuatan buat kami semua supaya di masa pandemi ini kami dijauhkan dari sakit penyakit. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah mengikuti ibadah SHM GKI Yerusalem pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.